Kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP nanti Ketinggalan ke HP depan. ya. Betul. Mas Rama, sehat? Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat Mas. Mas Rama, mmm, program BRI sekarang ini apa Mas? Ini mumpung awal tahun ada bocoran yang bisa di-sharing-kan Mas? Unggulan yang nantinya bisa kita juga bantu informasikan karena Oke. kita juga banyak jejaring begitu. Wih, kayaknya ini udah mulai merambah ke dunia ini ya Mas ya. Saya jadi tertarik banget gitu loh. Heeh. Ini Mas, sebenarnya kalau BRI itu ya kita sih sama sih ya sebenarnya. Kita kan sebagai lembaga keuangan pastinya kan. Tapi di luar itu juga kita ada tanggung jawab sosial pasti ada gitu loh ya. Awal tahun ini sebenarnya banyak Mas. Mulai dari apa yang mau dicari, sebenarnya BRI itu ada. Kita tuh sering apa ya? Kalau boleh dibilang program-program kita tuh menyasar nasabah-nasabah mikro kita. Ya terutama yang di BRI unit ya. Kita yang di sini itu kan ada 23 unit itu yang tersebar di seluruh Bojonegoro kalau saya di sini. Itu program-programnya banyak sebenarnya. Mulai dari kalau mungkin tahu Mas Dori ya, ada Pasar ID. Pasar ID itu Pasar ID terus semacam kemudian kayak platform digital gitu Mas? betul. Jadi sebenarnya gini, BRI itu mewadahi para nasabahnya ya, terutama UMKM yang ada di pasar. Dengan adanya pandemi sekarang, kan orang mau ke pasar males nih, rame, takut karena corona dan sebagainya, ya kan? Apalagi kemarin sempat PPKM mikro dan sebagainya. Kita tuh punya platform sebenarnya, namanya Pasar ID. Mungkin nanti bisa dicek Mas. Oke. Silahkan ketik aja Pasar ID. Jadi Mas Gudori misalkan tinggal di sini di Iya. Tambak ini, akan kedetek pasar mana yang terdekat dengan sini. Nah, canggih kan Dan sebenarnya. Pasar ID ini yang bisa bikin kayak tokonya atau ada toko di dalamnya? Betul. Jadi gini, kita Pasar ID itu semacam platform yang menyediakan lapak secara online kepada para Bagi nasabah betul. BRI se-Indonesia nih? Iya, karena programnya adalah satu unit yang berdekatan dengan pasar itu harus ada. Dia harus mengelola yang namanya Pasar ID. Contohnya di sini Pasar Kalitidu misalkan. Nanti Mas Gudori misalkan tinggal di sini akan mendetek pasar yang dekat sini apa. Begitu Mas Gudori pindah ke kota, akan kedetek yang dekat di sana mana. Tinggal nyari barangnya apa, harganya berapa. Jadi nanti pesan di situ, ya pesan di situ lewat aplikasi itu langsung terhubung ke admin yang ada di pasar itu, barang itu akan dikirimkan ke rumah. Diantar. Betul. Dan Itu Mas. gratis ongkir juga mungkin. Ya, kalau itu tergantung pengelola. Oh, tergantung pengelolanya. Iya, iya, Betul. iya. Jadi Oke. intinya kan kita mengurangi keramaian lah Iya. gitu loh ya dan mewadahi masyarakat dan nasabah ini sehingga dagangan mereka selama pandemi ini tetap ada. Berarti bisa. inisiatif Pasar ID ini muncul pada saat PPKM kemarin, pandemi itu? Sebetulnya enggak. Oh. Cuma dengan adanya PPKM ini menjadi katalisator lebih cepat lagi. Iya, iya, Yang iya. kemarin tuh apa sih Pasar ID? Kenapa sih kita harus pakai itu? Dulu namanya ini apa ya kalau nggak salah? Bukan Pasar ID dulu sebelumnya itu. Web pasar dulu namanya, web pasar. Terus kemudian dengan adanya pandemi ini makin mempercepat lagi Mas. Gitu loh. Itu yang membuat sebenarnya program ini itu sebenarnya bagus. Kalau cara untuk kita bisa daftar ikut jualan di Pasar ID, nanti sudah ada ya di platform itu misalkan download nanti bisa register gitu. Jadi nanti gini, itu kan ada nanti namanya admin ya di Pasar ID itu. Setiap kalau di unit kami itu ada satu orang mantri yang pengelola pasar. Nah, gitu kan. Itu yang akan dijadikan sebagai admin. Dia akan mendaftarkan. Jadi nasabah yang pengen masuk ke Pasar ID kita itu cukup menghubungi mantri kita yang ada di si pasar admin itu. Betul. Saya mau ikut dong, gitu loh. Pengen dagangan saya itu dipasarkan di Pasar ID misalkan. Nanti tinggal kita foto, kemudian harganya berapa, nomor HP-nya yang bisa dihubungi berapa gitu ya. Sebegitu mudahnya karena ada admin itu tadi betul, ya. Maka sudah tidak ada sekarang itu bicara bahwa kita malas. Artinya banyak kesempatan ruang-ruang yang sudah mulai banyak dibangun terutama teman-teman BRI ini ya. Selain inovasi Pasar ID apalagi Mas yang hari ini menjadi produk dari unggulan BRI itu? Kalau selain itu sebenarnya lebih ke kita itu yang
sebenarnya semua bank ada lah kalau kita namanya QRIS itu kan. Oke. QRIS untuk pembayaran, satu QRIS itu untuk bisa untuk semua bank ya, tadi seperti di mana tadi? Di Sibaba ya? Ya, Sibaba itu tadi. Kita ada program itu juga. Jadi ke depan kita pengennya mengurangi yang transaksi tunai kan. Kita beralih ke digital platform tentunya. Kita ada punya namanya QRIS. QRIS itu seolah-olah sebagai alat untuk media menerima pembayaran. Nah, gitu kan. Jadi setiap pedagang atau setiap usaha kecil dengan adanya QRIS itu diharapkan transaksi tunainya akan berkurang. Tidak ada yang namanya uang kembali, tidak ada namanya uang palsu. Ya, jadi kan nggak ribet gitu loh. Memang masa depan payment besok begitu Mas, digital. Betul. Sekarang ini sebagai gambaran ya, Mas Gudari mungkin. Untuk nasabah kita itu untuk kartu pun yang sekarang itu sudah mulai dikurangi. Kartu ATM. Kartu ATM. Jadi kalau boleh buka rekening itu ya cukup buka rekening, kemudian di HP kita ada aplikasi internet mobile. Kalau di BRI namanya Brimo mungkin. Brimo ya. Ya sering melihat Ya. bola kan Mas. Saya punya aplikasinya. Itu kan. Itu dengan adanya Brimo itu kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP Ketinggalan nanti HP ya. Betul. Jadi dengan satu itu kita sudah tahu rekening kita berapa. Ya. Kita transaksi menggunakan cukup satu aplikasi itu aja tanpa kartu. Termasuk misalkan butuh uang tunai misalkan kan nggak menutup kemungkinan ya Mas kalau misalkan ke warung kopi yang kecil yang mungkin belum ini kan masih butuh uang tunai nih, bisa ngambil uang di ATM tanpa kartu, mesin kita sudah bisa semacam di barcode nanti keluar begitu. Ini jadi kita nanti dapat kode masukkan di ATM udah keluar uangnya, nggak pakai kartu. Luar biasa BRI ini. Terkenal semakin merakyat juga ternyata inovasinya juga banyak ya, ternyata. Kalau boleh dibilang seperti itulah. Kita harus bertransformasi. Gitu Mas. Apalagi kemarin saya sempat membaca berita itu Pak Menteri BUMN rupanya ini menggabungkan dari beberapa potensi perbankan yang akhirnya jadi satu. Itu apa itu Mas? Yang Umi atau apa yang ada Pegadaian sama juga apa itu saya baca di beritanya sama Holding Ultramikro. Holding Ultramikro. Betul. Jadi kan kemarin ceritanya kita itu menggandeng, ya kalau dibilang mengakuisisi saya juga belum ini ya. Jadi kita menggandeng namanya Pegadaian dan PNM. Itu namanya Holding Mitra Umi. Itu di akhir tahun kemarin lah. Di 2021 ya. 2021. Kemudian sudah lama sih, tapi baru terwujud di tahun 2021. Kayak apa itu programnya Mas? Jadi kan gini, selama ini kita itu yang nasabah mikro kita yang di BRI unit itu kan mantri-mantri nanti akan mencari sendiri nasabahnya dengan menggandeng Pegadaian dengan menggandeng PNM. Diharapkan itu ada sinergi. Mitra Umi kan dari yang kecil dulu, mungkin dari 1 juta, dari berapa juta, kemudian nanti akan ditangkap lagi menjadi embrionya untuk masuk ke BRI unit. Makanya kita nanti ada satu layanan bersama antara PNM dan Pegadaian, itu namanya Senyum, Sentra Layanan Ultramikro. Bahasanya kita suruh senyum terus. Iya. Awalnya kalau dengar BRI langsung hatinya ayam Mas. Betul. Harus gitulah. Tapi kadang saya sering dicurhatin teman-teman saya itu gimana? Mereka pejuang angsuran katanya. Nggak ngasih nggak apa-apa. Oh nggak ngasih. Iya. Nanti didatangi. Iya, Oke. Oh jadi mitra Umi gabungan dari berbagai apa itu tadi perusahaan yang kemarin sudah berjalan akhirnya diholdingkan gitu Mas ya. Namanya nanti kantornya itu Senyum, Sentra Layanan Ultramikro. Tapi kantor Pegadaian itu juga masih, kantor PNM masih atau jadi akhirnya berubah jadi satu kalau branding? Sampai dengan sekarang ini itu masih berdiri sendiri-sendiri. Tapi ada kantor kita, kantor BRI ya, itu yang kemudian di sana itu nempel orang Pegadaian, orang PNM. Jadi layanannya mereka, PNM dan Pegadaian itu bisa dilayani di BRI unit yang kita tunjuk. Kalau di Bojonegoro itu baru satu di unit Balen. Mungkin kalau Mas Gudori ada waktu ke sana silahkan. Siap tentunya. Jadi kalau ada nasabah PNM ya, misalkan mau ngangsur atau mau ngajukan apa, nggak BRI, tapi datang ke BRI Balen itu bisa dilayani karena di situ ada orang-orangnya PNM, orangnya Pegadaian gitu. Jadi tadi ada Pasar ID, terus ada apa itu tadi Mitra Umi, terus ada tadi apa tadi Mas? Yang di mana? Selain Pasar ID tadi Mitra Umi sama QRIS. Terus masih ada lagi Mas? Apa ya? Ya yang terakhir ya sebenarnya Brimo ini juga
Sebenarnya super apps kita yang lagi dikembangkan Brimo Brimo ini. ini ya, Iya, untuk Brimo. nanti pembayaran di semua Betul. apa itu namanya, bisa untuk bayar tol, bayar belanja dan Belanja, macam sebagainya ya betul, Mas ya. betul. Oh, Itu kan luar nanti biasa. akhirnya semua aplikasi yang masyarakat butuhkan itu sebenarnya di Brimo itu semuanya sudah tercukupi, mulai bayar angsuran, mau nyicil hutang, mau apa, bayar tagihan telepon, listrik, air, semuanya ada. Di Bojonegoro sendiri, kalau misalkan Mas Kudori mau bayar PBB misalkan, kalau selama ini mungkin ke bank daerah ya, Iya. bank sebelah ya, Wah. kita sekarang sudah bisa loh. Karena kita sudah kerjasama dengan ini Dispenda. Oh. BPKD-nya itu kita diberi kesempatan untuk bayar BPHTB misalkan, pajak-pajak daerah itu kita sudah bisa. Yang terakhir lagi dikembangkan kita itu untuk pembayaran PDAM. Ya, kemarin kita sudah MOU, namun lagi pengembangan sistem. Kedepannya itu bayarnya lewat satu aplikasi aja, Brimo aja, nggak usah keluar rumah, nggak usah lah. Buat apa keluar Sudah rumah? datang sendiri, punya Brimo, nanti belanjanya di pasar ID Betul. begitu. Nanti kalau kita mau ngembangkan usaha, kita ikut program Umi. Iya, Wah, betul. ini jangan komplit ini Mas Rama. Wah, terima kasih Mas Rama, ini informasi yang Oke, sangat penting terima dan kasih, ini Mas. nanti bisa kita apa itu namanya ikut publikasikan karena kita sendiri hari ini lagi concern juga di UMKM, UMKM ya. gitu. Jadi kita memang belum punya skema finance yang kuat Mas. Jadi nanti kita bisa kolaborasi mungkin Siap. untuk bagaimana apa yang kami bangun itu di UMKM ada di kawasan Bojonegoro dan sekitarnya, ada di Blora, di Ngawi dan Tuban, sehingga nanti ini bisa berkembang bersama-sama Itu begitu. berarti sinergi kita sejalan nih Mas. Karena Yes. tujuan kita kan pengen mengembangkan UMKM itu Betul. juga. Saya ingat tadi kata-katanya Mas Rama bahwa BRI ternyata juga tidak hanya profit tapi benefit. Betul. Ada tanggung jawab yang sangat luar biasa. Itu pasti ada lah pasti. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih Mas Rama. Oke, terima kasih Mas Kudori. Oke.